saya mengatakan anggapan MK akan menjadi mahkamah keluarga tidak terbukti. Ya. Dan seterusnya, MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terhenyak. Dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah anti klimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Pada akhirnya kita meskipun sebelumnya sudah jengkel sekali dengan putusan MK gitu ya, tapi kalau kubu Prabowo atau kubu koalisinya menyadari bahwa kemarahan masyarakat itu sangat besar dan tidak sesuai dengan prediksi gitu ya, ya kita mengapresiasi kalau mereka nyadar gitu ya, minimal sadarlah gitu ya. Kalau enggak, ya ini akan terjadi keributan yang lebih besar. Masangin Pak Prabowo sama Mas Gibran. Ya Gibran ini kayaknya juga menunggu kepastian hukumnya dulu. Ya mesti orang nabrak-nabrak iso disenani wong sak negara. Apakah sudah tanpa hambatan atau tetap ada barrier yang belum bisa dipindahkan? Yang jelas ini peraturan KPU tentang syarat capres dan cawapres belum bisa direvisi usai putusan MK hari Senin kemarin yang memperbolehkan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun mendaftar. Ya harus diikuti dan itu perlu diikuti dengan revisi PKPU, ini peraturan KPU. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Yusril Iza Mahendra mengkritik hasil putusan MK yang menyatakan kepala daerah pernah atau sedang menduduki jabatan meski belum 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Yusril bilang ada penyelundupan hukum dalam putusan tersebut. Banyak orang yang tercekol, termasuk saya. Pada putusan MK yang pertama saya mengatakan pendapat MK akan terjadi. Mahkamah Keluarga tidak akan terbukti. MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, kita semua tiba-tiba agak terhenyak. Ya, sepertinya sebuah kejutan dan sebuah anti klimaks. Terhadap 3 putusan sebelumnya bagi saya, putusan terakhir ini adalah sebuah problematik. Kata Yusril, dia bilang putusan ini mengandung sebuah cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung sebuah penyelundupan hukum karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian. Ya, masalah selanjutnya yang harus dipikirkan adalah putusan MK tetap berlaku dan harus ditindaklanjuti oleh KPU. Yang harus dicari solusinya adalah bagaimana KPU mengubah peraturan KPU yang sudah dibuat mengenai di saat DPR masih dalam masa reses KPU. Ya, wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan dari sini. Sebenarnya isu ini bisa melebar dan sampai ke telinga masyarakat. Dampak dari putusan MK adalah terciptanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap keluarga Jokowi yang dianggap diam-diam mau membangun dinasti politik. Ya, ada bocoran halus bahwasannya koalisi sebelah agak was-was jika mau mengusung Gibran karena ternyata setelah putusan MK sentimen negatif semakin menguat. Mereka mungkin tidak menyangka bisa seperti ini. Mereka mungkin berpikir reaksi masyarakat bakal biasa-biasa saja. Ternyata reaksi yang muncul keras dan berbau amarah. Jika diteruskan bisa-bisa kubu Prabowo diambang ambruk, apalagi kalau sampai beneran Gibran jadi cawapres, maka sentimen itu bakal menggila. Rakyat bisa berbalik antipati. Ini bukan yang mereka harapkan, tapi menurut saya perjalanan sudah sejauh ini. Rencana yang disiapkan jauh-jauh hari sudah sampai kepada MK yang membuka pintu untuk Gibran. Apakah Gibran bisa melawan nafsu politiknya? Peluang terbuka lebar saat ini. Momentum sangat kuat. 5 tahun lagi belum tentu ada momen sekuat ini. Kalaupun Gibran akhirnya jadi cawapres, ini bisa dimaklumi. Rencana sudah berjalan cukup jauh. Tidak ada kata mundur, sudah kepalang basah. Ya, meskipun sentimen makin negatif, mundur pun tetap tidak akan menghilangkan sentimen negatif.
Itu apapun ceritanya, ya kita tunggu langkah Gibran selanjutnya. Meskipun sudah bisa ditebak dari gerak-geriknya, ada kode Gibran bakal disediakan karpet kuning. Ini identik dengan partai yang berada di koalisi Prabowo, yaitu Golkar. Tapi tetap optimis Gibran bisa merundungi ini semua dan back to the right track. Kita yang lihat nanti. Bagaimanapun juga kan tetangga sebelah terang-terangan bermain api demi ambisi toh, yang gak peduli meski mereka negara ini terbakar. Nah, upaya untuk menduetkan Mas Gibran dengan kakek Prabowo Subianto rupanya belum berakhir. Meskipun sindiran pedas dan kritikan sudah mengalir deras pasca putusan MK yang memberi jalan bagi majunya putra sulung Pak Jokowi itu. Ya, meski sampai pagi ini Mas Gibran masih berstatus kader PDIP, tapi sepertinya untuk membelot dan menjadi rival bagi duet Ganjar dan Mahfud masih belum sepenuhnya sirna. Saya mau menghela nafas dulu deh. Mau nggak percaya, tapi arah pemberitaan dari berbagai media kok masih ke sana ya. Mau nggak percaya, tapi sampai pagi ini rasanya kok belum ada statement tegas, terutama dari Mas Gibran. Yusril Iza Mahendra mengkritik hasil putusan MK yang menyatakan kepala daerah pernah atau sedang menduduki jabatan meski belum 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Yusril bilang ada penyelundupan hukum dalam putusan tersebut. Banyak orang yang tercekol, termasuk saya. Pada putusan MK yang pertama saya mengatakan pendapat MK akan terjadi. Mahkamah Keluarga tidak akan terbukti. MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, kita semua tiba-tiba agak terhenyak. Ya, sepertinya sebuah kejutan dan sebuah arti klimaks. Terhadap 3 putusan sebelumnya bagi saya, putusan terakhir ini adalah sebuah problematik. Kata Yusril, dia bilang putusan ini mengandung sebuah cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung sebuah penyelundupan hukum karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian. Ya, masalah selanjutnya yang harus dipikirkan adalah putusan MK tetap berlaku dan harus ditindaklanjuti oleh KPU. Yang harus dicari solusinya adalah bagaimana KPU mengubah peraturan KPU yang sudah dibuat mengenai di saat DPR masih dalam masa reses KPU. Ya, wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan dari sini. Sebenarnya isu ini bisa melebar dan sampai ke telinga masyarakat. Dampak dari putusan MK adalah terciptanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap keluarga Jokowi yang dianggap diam-diam mau membangun dinasti politik. Ya, ada bocoran halus bahwasannya koalisi sebelah agak was-was jika mau mengusung Gibran karena ternyata setelah putusan MK sentimen negatif semakin menguat. Mereka mungkin tidak menyangka bisa seperti ini. Mereka mungkin berpikir reaksi masyarakat bakal biasa-biasa saja. Ternyata reaksi yang muncul keras dan berbau amarah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.